Inilah hakikatul mursyid, yang dia mampu menerima nur ilahiyah dari qalbu nubuwah, hati seorang nabi. Seperti Abdul Qadir Jilani, Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, Syekh Tijani, Syekh Junaid, Abi Hasan Asyadzili. Ini para tokoh-tokoh tasawuf dan semua itu Sultanul Aulia. Di Indonesia pernah muncul seorang Sultan Aulia zaman kuno, yaitu Al-Mukarram Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi yang karangan kitab banyak, syarah bidayah dan sebagainya, banyak doa-doa, banyak orang yang suka doa, sampat suka kanuragan itu banyak. Nah, dari Imam Nawawi. Wali 9 nggak ada yang masyhur mencapai Sultan Aulia. Walaupun perjuangan begitu besarnya, banyak Sultan Aulia itu menjadi orang biasa, tidak menjadi orang besar. Al-Atas ini juga Sultan Aulia, dia bekerja tukang pandai besi, dia buruh, orang dandakne saman gaya apa, dandakne pacul, dia kerjanya itu. Tapi batinnya dia Sultan Aulia. Ada Sultan Aulia itu yang orang besar, dia ulama besar, al-alim, dia kaya, dan dia diangkat Sultan Aulia. Ada Sultan yang miskin, lahiriah miskin, dan mereka memang tidak ingin kaya, tidak mau berdoa, tapi jiwanya semua wali-wali di dunia tunduk pada dia. Ini Nabi juga sama. Ada Nabi yang kaya raya dan menjadi orang besar. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada Nabi yang melarat, Nabi Ayub. Dia oleh masyarakat dianggap orang biasa, ya dukun pinggir jalan, melarat, tapi indallah dialah Nabiullah. Kanjeng Nabi sendiri tidak kepala suku, wong biasa, bukan hidupnya awalnya buruh angon wedhus, tapi Allah memilih beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Karena apa? Sultan Aulia dan Nabi itu jabatan rohani, bukan jabatan lahir kayak Pak Dandim. Ini jabatan lahir. Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Presiden, itu jabatan lahiriah, sehingga tampak kebesarannya dengan kekuasaannya. Tapi kalau rohani itu tidak. Tapi ada yang memang dua-duanya, dia raja, dia kaya, dia ampuh, dan dia nabi, rasul, Nabi Sulaiman. Ada yang seorang nabi, dia bekerja ikut pemerintah. Nabi Yusuf ini ya, kerja di kerajaan Fir'aun di Mesir. Ya, itulah semua itu jabatan. Begitulah Sultan Aulia. Walaupun dia orang biasa, tapi Allah diberi kemampuan. Jiwanya ada di mana-mana. Seperti matahari, siapa yang mau menengadah ke langit, entah di jagat manapun dia mampu melihat matahari itu. Orang di Kediri melihat matahari, tampak matahari. Orang di Banyuwangi melihat matahari. Siapapun tetap mendapat manfaat dari sinar matahari dan panas matahari. Semua mendapat manfaat. Begitulah hati seorang Sultan Aulia. Diberi itu memancar tanpa diminta. Siang puasa saja mendapat manfaat. Dan orang itu tidak menyadari. Dan inilah sang guru jati, mursyid al-kamil mukamil. Inilah sesungguhnya yang dicari ahli thariqah, ahli thariqah. Dunianya satu. Kalau di mursyid di thariqah itu menuntut lahiriah,
Sehingga banyak mursyid. Di sana ada mursyid, di sana ada mursyid, di sana ada mursyid. Pembimbing biasanya masih ada perantaraan ilmu diwejang, ilmu thariqah, kamu zikir sekian kali. Tapi kalau ini tidak, dan jabatan rohani siapapun, itu kita oleh Mbah Yai dilatih supaya hubungan karo Ghos sebenarnya dengan cara hadiah Fatihah. La hadrati ghausiyadziz zaman wa awanihi wa sairi auliya'i radhiyallahu ta'ala anhum al-Fatihah. Kita hadiah Fatihah. Kontak. Hingga banyak bahkan hanya sambat ya Sayyidi ya Allah. Hadir beliau. Banyak kejadian ini. Itulah Mbah Yai mengajak kita karena mencari guru sangat sulit untuk wusul kepada Allah.